Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 4 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 7, kebersamaan. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, pada minggu lalu, kalian sudah belajar tentang fabel. Nah, masih ingat apa itu ciri-ciri fabel? Ciri-ciri fabel yang pertama, cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Jadi ini tidak benar-benar terjadi. Kemudian, tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Di dalam fabel biasanya terdapat kata sapaan. Apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Anak-anak, kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan itu ada beragam bentuk, antara lain nama kedudukan dalam keluarga seperti ayah, ibu, adik, kemudian gelar, atau jenis pekerjaan seseorang seperti bu guru, pak guru, bu dokter, pak dokter. Kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan juga dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Coba anak-anak perhatikan contoh kata sapaan dalam fabel berikut ini. Kalimat yang pertama, sedang apa kamu di rumahku lebah? Tanya tupai. Nah, di kalimat pertama, kata lebah ini termasuk kata sapaan. Kemudian kalimat yang kedua, aku sedang mencari makanan tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku. Jawab lebah. Di kalimat kedua ini, kata sapaannya yaitu tupai. Materi berikutnya, menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan juga bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Saat menulis, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang biasa kita gunakan. Berikut ini adalah contoh membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Kalimat yang pertama, aku harap besok kalian datang di acara ulang tahunku. Kata kalian ini termasuk kata sapaan. Kalimat yang kedua, ayo kita bermain bola di lapangan, Dedi. Nah, Dedi ini termasuk kata sapaan. Kalimat yang ketiga, apa yang sedang kau lakukan? Kata kau adalah kata sapaan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kata sapaan dalam teks fabel. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar yaitu kera dan rusa. Peristiwa yang terjadi dalam gambar, seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Kemudian, ungkapan yang mengandung kata sapaan, makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa.
Menulis isi fabel. Fabel adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya. Cerita fiksi itu cerita yang tidak nyata. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel yaitu ada nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel, kemudian sifat tokoh dalam fabel, dan peristiwa yang terjadi di dalam fabel. Sekarang Bu Agis ingin membacakan cerita Tupai dan Lebah. Silakan anak-anak simak cerita berikut ini. "Sedang apa kamu di rumahku, Lebah?" tanya Tupai. "Aku sedang mencari makanan, Tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku," jawab Lebah. "Tetapi pohon ini rumahku. Kalau kamu makan di sini, aku khawatir rumahku bisa rusak," ucap Tupai. "Aku tidak merusak pohon ini. Kalau aku makan di sini, aku bisa membantu pohon ini lebih cepat berbuah," ucap Lebah. "Kamu jangan berbohong. Carilah makanan di tempat lain," ucap Tupai. Lebah pun meninggalkan pohon itu dengan wajah sedih. Lebah tidak pernah lagi mencari makan di pohon tempat tinggal Tupai. Bunga-bunga di pohon itu pun lama-kelamaan menjadi layu. Tidak ada satu pun buah yang tumbuh di pohon. "Mengapa hanya pohonku saja yang tidak berbuah?" keluh Tupai. Tupai pun bertanya kepada temannya yang tinggal di pohon sekitar. "Teman-teman, aku lihat di rumah kalian banyak buah yang tumbuh. Bagaimana bisa?" tanya Tupai. "Apakah tidak ada lebah yang datang ke pohonmu?" tanya Kera. "Beberapa waktu lalu ada lebah yang mendatangi pohonku untuk mencari makanan. Namun aku mengusirnya karena aku kira ia merusak pohonku," ucap Tupai. Teman-teman Tupai pun menjelaskan bahwa sikap Tupai kepada lebah itu salah. Tupai pun menyesali perbuatannya. Ia pun pergi ke sarang lebah untuk bertemu lebah yang dahulu pernah diusirnya. Saat bertemu lebah itu, tanpa ragu Tupai langsung meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lebah pun memaafkan Tupai. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, Bu Agis punya tugas untuk kalian. Apa itu tugasnya? Tugasnya, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menuliskan soal terlebih dahulu di buku tematik, kemudian kalian kerjakan. Baik, cukup sekian. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.